Rame, Bu. Ada keterangan apa? Ada sakit. Oke, coba Ibu absen dulu satu-satu ya. Nanti kalau ada yang tidak hadir izin, keterangannya bilang izin ya, terus sakit gitu. Siap, Bu. Oke. Nana, Hadir, Bu. hadir. Melinda, Hadir, Bu. Rivanika, Hadir, Bu. Ulfa, hadir Bu. Hilda, Hadir, Bu. Mia, Samari, Stefani, hadir Bu. Oke. Kalian bikin. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai jenis pola aliran sungai dan faktor pembentuknya ya. Sebentar, Ibu. Ada yang bisa tolong? Sebelah lain, Bu. Coba. Sebenarnya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai materi tentang jenis pola aliran sungai dan faktor pembentuknya. Sebelum kita bahas tuntas mengenai jenis-jenis pola aliran sungai ini, Ibu mau tanya dulu sama kalian. Ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu kita mempelajari materi tentang apa? Siklus hidrologi, Bu. Ya, salah satunya siklus hidrologi. Kemudian setelah itu, Nggak ingat, Bu. yang lain? Tahulah sedikit ya. Minggu lalu kita mempelajari tentang sungai dan pola aliran sungai. Kita membahas tentang pengertiannya, pengertian sungai dan pola aliran. Siapa yang ingat pengertian sungai? Boleh tolong dijelaskan? Ayo. Oke, dijelaskan Stefani. Menurut saya sungai adalah aliran air permukaan besar, Bu, yang bentuknya itu memanjang, nah mengalir dari hulu ke hilir, misalnya dari gunung ke daerah daratan, Bu, daratan dataran. Benar sekali yang dijelaskan sama Stefani. Dan minggu ini kita akan membahas mengenai jenis pola aliran sungai dan faktor pembentuknya. Di sini kita akan mengkaji ada beberapa jenis pola aliran sungai itu. Kalau nggak salah Ibu bakal mempelajarinya 9 jenis secara umumnya. Namun pada dasarnya jenis pola aliran sungai itu cukup banyak. Ada yang mengatakan salah satu ahli mengatakan ada 11, satu lagi ada yang mengatakan 9. Beragam sih, namun Ibu bakal ngambilnya 9 saja yang kita dapatkan hari ini. Ibu jelaskan sedikit aja. Minggu lalu kita mempelajari tentang pengertian sungai, pola aliran sungai. Di sini ada pengertian pola aliran sungai secara dasarnya. Nah, pola aliran sungai itu adalah sebuah kumpulan dari sungai-sungai yang memiliki bentuk yang sama dalam hal menggambarkan kondisi, profil, dan juga genetik dari sungai itu sendiri. Nah, perbedaan pola aliran sungai umumnya di suatu daerah itu sangat beragam dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di sini juga nanti kita akan membahas faktor apa saja sih yang membentuk pola aliran sungai itu. Nah, yang pertama itu ada pola aliran sungai dendritik. Boleh kepada Melinda tolong dibacakan. Pola aliran sungai dendritik adalah pola yang berbentuk seperti penambang daun yang ada di dalamnya, yaitu seperti daun tangkai. Pola aliran sungai ini juga merupakan salah satu aliran sungai dengan cabang aliran yang menyerupai garis-garis dan air mengalir lalu. Nah, benar sekali. Pola aliran sungai itu memiliki ciri-ciri dan ciri-ciri dan rasa masing-masing setiap polanya. Nah, yang pertama itu ada sungai dendritik. Dia ciri-cirinya lebih ke ini apa? Berbentuk seperti penambang daun. Penambang daun yang mana tadinya seperti daun sungai. Ada yang tahu daun sungai itu apa? Terbucin-bucin. Ibu juga sudah tahu, nanti kita cari sama-sama ya. Yang kedua, pola aliran sungai radial. Ulfa, boleh tolong bacakan? Pola aliran yang satu ini merupakan pola aliran sungai yang merambat ke segala arah, sehingga
Sehingga sungai yang mempunyai pola aliran ini mempunyai pusat yang menyebar ke segala arah sungai. Misalnya saja adalah mata air gunung yang mengalirkan air ke segala arah. Pola aliran sungai radial merupakan pola aliran yang alirannya disebarkan secara radial dan dari titik ketinggian tertentu. Misalnya puncak gunung berapi atau puncak pencurian magma. Pola tersebut tercipta setelah adanya pembentukan permukaan bumi jenuh, di mana hal itu merupakan asal dari aliran yang dihasilkan. Ya, benar sekali. Pola aliran sungai radial berciri khas yaitu polanya merambat dan menyebar ke seluruh permukaan dari titik tertinggi, yaitu misalnya dari titik puncak gunung berapi, dia bakal menyebar dan merambat ke permukaan yang lebih rendah. Selanjutnya ada pola aliran sungai radial sentripetal. Kamalin, boleh membacakan? Pola aliran radial sentripetal ini merupakan pola yang berlawanan dengan pola radial. Di dalam pola aliran sungai ini, sungai umumnya akan mengalir ke cekungan yang besar atau lebih rendah. Umumnya pola aliran sungai yang satu ini banyak ditemukan di Amerika Serikat bagian barat. Benar. Pola aliran radial sentripetal ini kebalikan dari pola aliran sungai radial, di mana pola ini dia lebih mengalir cukup. Kalau yang radial tadi merambat dan menyebar, kalau ini berpusat di satu sisi atau tempat. Selanjutnya ada pola rektangular. Pada Pendika Bentul, tolong bacakan. Secara umum, sungai punya pola aliran rektangular tersebut alirannya akan dikontrol oleh struktur geologi, seperti halnya struktur rekahan dan juga struktur patahan. Sungai yang mempunyai pola aliran rektangular umumnya terjadi pada struktur batuan yang beku. Sungai dengan jenis pola aliran ini biasanya memiliki bentuk yang lurus mengikuti arah patahan. Adapun ciri-ciri dari sungai dengan pola aliran ini yaitu bentuk sungainya tegak lurus dan merupakan hasil dari saluran-saluran air yang mengikuti pola yang berasal dari struktur geologi. Nah, kalau pada pola rektangular ini lebih jelas dikatakan ciri-cirinya itu pada sungai yang berpola rektangular ini bentuk sungainya itu lebih tegak lurus dan merupakan hasil dari sungai-sungai air yang mengikuti pola yang berasal dari struktur geologi. Selanjutnya itu ada pola trellis. Stefani, boleh dong bacakan Pola trellis. Nah, di mana pola trellis ini secara umum sungai yang mempunyai pola aliran rektangular tersebut alirannya akan dikontrol oleh struktur geologi, seperti halnya struktur rekahan dan juga struktur patahan. Sungai yang mempunyai pola aliran rektangular umumnya terjadi pada struktur batuan yang beku. Sungai dengan jenis pola aliran ini biasanya memiliki bentuk yang lurus mengikuti arah patahan. Adapun ciri-ciri dari sungai dengan pola aliran ini yaitu bentuk sungainya tegak lurus dan merupakan hasil dari saluran-saluran air yang mengikuti pola yang berasal dari struktur geologi. Ya, pola trellis merupakan pola aliran sungai yang alirannya dikontrol oleh struktur geologi. Di mana ciri-cirinya jika sungai yang berpolakan trellis ini ciri-cirinya sungainya itu berbentuk sungai tegak lurus dan merupakan hasil dari saluran air yang mengikuti pola yang berasal dari struktur geologi, sama-sama dari struktur geologi ya. Selanjutnya ada pola paralel. Boleh kembali kepada Ulfa, tolong bacakan. Pola paralel. Sistem pola aliran sungai paralel merupakan suatu sistem aliran yang tercipta oleh lereng yang curam dan terjal. Hal tersebut disebabkan karena morfologi lereng yang terjal. Maka terbentuklah aliran sungai yang berbentuk lurus-lurus mengikuti arah lereng dengan cabang sungai yang relatif sedikit. Ya, paralel. Atau disebut dengan pola sejajar ya. Selanjutnya ada pola sentrifugal. Kepada Kamalin boleh tolong bacakan lagi nak. Pola aliran sungai radial
sentrifugal merupakan salah satu pola aliran sungai yang berada di berwujud sebuah gunung berapi atau kubah yang baru saja mencapai tahap puncak, di mana aliran dari jet sungai ini yaitu menuruni lereng. Nah, jelas kan? Jelas? Jelas, Jelas, Bu. Ibu. Di mana pola sentrifugal ini merupakan pola aliran sungai yang berada di kerucut sebuah gunung berapi atau berada di kubah yang baru saja mencapai tahap muda. Selanjutnya ada pola aliran sungai Pinate, merupakan sebuah bentuk aliran sungai yang cenderung lebih kompleks daripada pola aliran sungai detritik tadi yang pertama, di mana pola aliran sungai ini mempunyai karakteristik yang bercabang ataupun anak sungai yang berbentuk sejajar dengan induk sungainya. Selanjutnya ada faktor yang membentuk aliran sungai. Yang pertama itu ada kemiringan lereng, di mana tempat sungai berada dapat menyebabkan dampak pada sebuah pembentukan pola alirannya. Di mana semakin curamnya suatu lereng, maka sungainya akan semakin tidak beraturan. Semakin curamnya lereng, sungainya tidak akan beraturan. Begitu pun sebaliknya, apabila lereng dangkal, maka pola aliran sungainya akan menjadi lebih teratur. Yang kedua itu ada perbedaan batuan, di mana batuan mempunyai sifat yang keras namun bisa dihancurkan dengan tetesan air secara berkala. Begitupun batuan yang ada di dasar sungai, batuan yang terkena air sungai secara terus-menerus akan semakin mengikis dan membentuk pola aliran sungai. Hal ini juga bisa mengakibatkan tingkat kedalaman pada sebuah sungai, di mana batuan yang tersedimentasi di dasar sungai akan menyebabkan sungai menjadi dangkal. Yang kedua itu ada struktur batuan. Selain perbedaan batuan yang dapat mempengaruhi terbentuknya pola aliran sungai itu ada juga struktur batuan, di mana perbedaan jenis batuan merupakan salah satu faktor pendorong terciptanya daerah aliran sungai yang dikaji dari dasarnya. Akan tetapi, struktur batuan juga mempengaruhi bentuk pola aliran sungai pada permukaan. Semakin kompleks struktur batuan itu, maka pola aliran sungainya juga akan semakin teratur. Selanjutnya ada gerakan lempeng tektonik, di mana perbedaan jenis batuan merupakan salah satu faktor pendorong terciptanya daerah aliran sungai yang dikaji dari dasarnya. Akan tetapi, struktur batuan juga mempengaruhi bentuk pola aliran sungai pada permukaan. Semakin kompleks struktur batuan, maka pola aliran sungai juga akan semakin teratur. Nah, bagaimana pemaparan materi tadi? Apakah ada yang kurang dipahami? Tidak, Bu. Kalau sungai yang lurus itu Paralel. Dia sungai yang lurus itu paralel atau sejajar, dia lurus saja kan. berarti sungai Lamyong ya. Ya, contohnya yang paling dekat itu Lamyong. Sepanjang kasat mata kita dia lurus saja kan, belum ada kita belok-belok kan. Nah, itu sungai paralel. Nah, kalau kalian sudah mengerti, Ibu ada tugas buat kalian. Ibu mau kalian bentuk 3 kelompok. Kecualikan hamil. 4 kelompok, Ibu mau kalian berdiskusi dari jawabannya ada pada materi yang telah Ibu paparkan. Tugasnya gampang. Ibu minta kalian cuma menganalisis dari beberapa jenis-jenis pola aliran sungai tadi. Gambar-gambar ini termasuk dalam pola yang mana gitu. Yang mungkin yang pertama itu pola paralel gitu. Mengapa kalian tulis di sampingnya atau gitu? Karena sejajar dia gitu. Ngerti? Paham? Dikerjakan dulu ya nak. Ibu kasih waktunya 3 menit dari sekarang karena tugasnya gampang tuh analisis. Masuk lagi etnis apa itu yang berita yang tentang berita
cepat di antara kelompok kalian, di antara beberapa kelompok ini, Ibu mau dipresentasikan dan nilai plus buat kelompok tersebut. Nggak ada coklat jadi. Ayo kita dikerjakan satu kelompok saja ya yang presentasi hari ini karena mengingat waktu tidak memadai. Kak Dinda. Kenapa? Kok kemarin datang? Bagaimana ada kesulitan? Tapi kan di chat grup. Padahal di sini. Gampang kok itu tugasnya. Kalian menganalisis gambar itu dari 9 pola aliran sungai tadi. Pengertiannya kan kalian udah pahami. Terus dia analisis gambar itu termasuk ke dalam pola yang mana gitu. Nah, sembari kalian mengerjakan tugasnya, Ibu mau sampaikan materi pertemuan minggu depan kita akan mengulas kembali tentang materi siklus hidrologi. Dan kemarin yang 3 minggu yang lalu kita pelajari kan. Masih banyak. Sepertinya susah ya. Anak ini kayaknya Kalian harus belajar mengidentifikasi, menganalisis. mikrofon belum ada. Iya kan? Kami murid anak IPS kan kayak gini. Anak IPA makanya sudah Bersiap. Biar naik kelas bagian jangan seperti itu. Biar apa salah benernya itu. Berarti berani kan, Bu? Iya. Saya berani, Bu. Ya coba Opa. Belakang di belakang. Oh, jelasin, Bu. Nanti tidak usah dijelasin karena waktu sudah tidak cukup. Kalian tinggal lihat salah nomor 1 itu termasuk ke jenis apa, karena apa gitu. Kawan-kawan, coba diperhatikan lagi kertas kalian itu kan. Di yang pertama itu adalah dendritik. Ya. Kemudian ada radial sebelahnya lagi ada radial sentripetal. Kemudian di bawahnya itu ada rektangular. Kemudian ada trellis. Ya benar. Kemudian radial sentrifugal. Kemudian ada sentripetal. Ya. Kemudian sentrifugal. Ya benar sekali. Kelompok berapa itu? Kelompok satu. Kelompok 1. kemarin saya harus Tangan untuk kelompok 1 dan 5 untuk kelompok 2 dan 3 dan 4 dipresentasikan di pertemuan minggu depan ya. Untuk hari ini Ibu mau kalian menyimpulkan dari paparan materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Apa yang bisa kalian simpulkan? Coba dibandingkan. Saya Bu. Jadi Bu, aliran sungai, pola aliran sungai itu hari ini kita mempelajarinya terdiri atas 9 yang sudah kita jelaskan tadi. Selanjutnya ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya Bu. Salah satunya seperti struktur batuan, jenis batuannya Bu. Juga penggaringan itu mempengaruhi Bu. Benar sekali yang disampaikan Ibu Sanika. Hari ini kita telah mempelajari tentang berbagai jenis pola aliran sungai dan faktor-faktor pendukungnya. Salah satunya itu ada perbedaan batuan, perbedaan struktur batuan, dan gerakan struktur biologi. Nah, selesai tugas yang telah Ibu berikan, terakhir pula lah pertemuan kita hari ini Ibu padai pertemuannya dengan mengucapkan hamdalah. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.